Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Saat ini, orang-orang di dunia ini tidak kuno, terutama seniman bela diri muda yang telah berlatih di tempat yang berbeda. Siapa yang tidak ingin memiliki lebih banyak mata? Saya berharap dapat melihat melalui hati orang-orang dan melihat apakah mereka hitam atau merah. Tetapi karena dua orang dari Ying Yue Men yang dalam bahaya, Yang Kai tidak memiliki banyak kekhawatiran. Chen Suesu dan Su Xiaoyu memberinya kesan yang baik. Tak satu pun dari mereka adalah pengkhianat, dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Mereka diyakini dapat dipercaya oleh Yang Kai. Jika ingin mencari tahu tentang tempat ini, tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk menemukan mereka. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mendekati medan perang di sana. Jumlah monsternya terlalu banyak. Mereka dikepung dari segala arah, terutama 3 monster tingkat 5 dengan kecerdasan tinggi. Namun demi saling pengertian dari kedua orang itu, saya khawatir itu akan berada dalam bahaya. Dalam pertempuran itu, Chen Suesu memancarkan jejak tekad di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Adik seperguruan, aku akan membuka celah untukmu dengan seluruh kekuatanku nanti. Kamu dapat melarikan diri secepat mungkin, dan aku akan menahan monster yang tersisa. Mendengar ini, Su Xiaoyu segera menggelengkan kepalanya ketika dia mengerti idenya. Tidak, aku ingin berjalan bersama, aku ingin mati bersama. Taatlah. Chen Suesu berteriak dengan marah, kita hanya punya sedikit yuan nyata yang tersisa. Ada begitu banyak monster yang tidak dapat kita singkirkan. Hanya dengan meninggalkan satu orang di belakang, kita bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jangan melihat ke belakang setelah kamu pergi. Temukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Jangan keluar lagi. Ketika tempat ini ditutup, kamu bisa kembali ke gerbang leluhur. Aku tidak mau mendengarkan. Su Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan bergerak. Chen Suesu ingin membujuknya, tetapi dia berkata dengan tegas dengan nada kecil. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan bergegas dan membiarkan monster-monster ini mencabik-cabiknya. Kamu pikir aku tidak berani? Su Xiaoyu menjawab. Kakak senior, jika kamu tidak mengatakannya, kita akan memiliki cara untuk hidup. Biarkan hewan-hewan ini melihat keterampilan unikku di gerbang Ying Yue. Semangat Chen Suesu terkejut, dan ambisi untuk mati langsung sirna. Su Xiaoyu tersenyum dan berdiri berdampingan dengan Chen Suesu, dan dia mengangkat tangannya untuk membuat telapak tangan. Di langit, separuh bulan tiba-tiba muncul, cahaya bulan ini mengandung daya mematikan yang tak tertandingi. Selusin monster yang berkumpul di sekitar ditusuk melalui tubuh mereka oleh Yue Hua, dan semuanya melolong dengan getir. Sebagian besar monster tingkat keempat terbunuh di tempat, dan bahkan monster tingkat kelima terluka parah dan darah berceceran di seluruh bumi. Keterampilan unik gerbang Ying Yue bulan purnama di langit. Jika gerakan ini dapat mengirimkan semua kekuatan, lebih dari 10 monster itu pasti tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sangat disayangkan bahwa Chen Suesu dan Su Xiaoyu berada di ujung tali pengikat mereka, dan mereka hanya memiliki sisa bulan, dan kekuatan aksi mereka sangat berkurang. Namun, ketika mereka terkena serangan ini, mereka semua mundur bersama. Chen Suesu dan Su Xiaoyu saling memandang untuk bernapas. Tidak ada penyesalan di mata mereka, hanya kehangatan. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk kehilangan 9 yuan sejati mereka. Kali berikutnya monster itu datang, mereka akan dibunuh. Monster yang hidup itu tampaknya melihat ini, mundur sejenak, dan kemudian berkumpul dengan gigi menyeringai. Sepasang mata suram tertuju pada kedua orang itu, dan mereka siap menyerang. Monster tingkat keempat bergegas ke depan dan terbunuh di tempat. Monster tingkat keempat lainnya juga terkena dan terbang keluar, melolong ke tanah. Namun, jumlah monster itu masih besar. Kedua monster itu sulit dikalahkan dengan 2 tinju dan 4 tangan. Selama pertempuran, 2 monster tingkat 5 yang masih dalam kondisi baik menyerang dari samping, dan Chen Suesu, yang dalam kondisi buruk menggigitnya. Angin bertiup, taringnya dingin, dan napas kematian datang. Sesosok tiba-tiba jatuh dari langit, dengan postur terbalik, dengan tenang membunuh Chen Suesu dan Su Xiaoyu. Ada kilatan ketakutan di mata saudara dan saudari seperguruan yang lebih tua. Saat berikutnya, mereka akan melihat 2 telapak tangan pria ini di belakang 2 monster tingkat kelima. 2 lolongan keluar pada saat yang sama.
Mereka hampir menggigit monster tingkat kelima Chen Suesu, dan dipukuli ke tanah oleh kedua telapak tangan ini. Setelah pria itu jatuh ke tanah, dengan kecepatan seperti kilat, keempat pukulan itu menghantam ke arah sekitarnya. Keempat monster tingkat 4 itu semuanya dipukul dan terbang di depan mereka. Setelah mendarat, mereka berjuang tanpa henti, tetapi mereka tidak pernah bangkit, dan mulut mereka dipenuhi busa berdarah. Itu kamu. Mulut Su Xiaoyu yang terkejut terbuka sedikit, dan segera dia menatap Yang Kai dengan gembira. Adik Yang, Chen Suesu tidak bisa menahan napas lega. Sungguh luar biasa bisa lolos dari kematian. Baru saja aku memukul dua telapak tangan. Meskipun aku menjatuhkan dua monster tingkat 5 ke tanah, mereka gagal mengambil nyawa mereka. Saat ini, kedua monster itu melihat kesempatan. Mereka memamerkan gigi mereka, berdemonstrasi dan mengancam, dan perlahan mundur untuk melarikan diri. Yang Kai tampak acuh tak acuh dan bergegas ke dua monster itu. Tanpa rasa takut. Reaksi monster itu juga cukup cepat, dan nyaris menghindari pukulan itu. Namun sebelum bereaksi, tamparan itu berubah menjadi sapuan. Dengan suara tanah, tamparan jatuh di pipi monster tingkat kelima. Yang Kai telah mengarahkan tinjunya ke monster tingkat 5 lainnya. Dia memukul matahari yang panas 3 kali dan meledak, mengenai dahinya. Setelah 3 suara teredam, monster itu seperti sedang mabuk. Dia gemetar dan tidak stabil. Sebuah retakan merah darah meledak dari dahi yang keras. Yang Kai menggulung kakinya dan menerbangkannya, tepat di samping monster pertama. Lolongan monster itu berlanjut, dan secara bertahap menjadi lemah dan tidak terdengar. Dua orang di gerbang Ying Yue tercengang. Mulut Su Xiaoyu tidak pernah tertutup. Chen Suesu juga terkejut. Setelah beberapa saat, Yang Kai bernapas dengan ringan dan kembali dengan darah. Dia menatap curiga ke arah mereka. Ada apa? Chen Suesu dan Su Xiaoyu kembali sadar. Chen Suesu menunjukkan senyum dan bertanya dengan hati-hati, adik seperguruan Yang, bagaimana keadaanmu sekarang? Level 7. Yang Kai tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk melemparkan manik-manik darah yang terbentuk setelah kematian monster level 5 ke dalam mulut Su Xiaoyu. Su Xiaoyu terkejut, lalu terdiam dengan tergesa-gesa. Setelah bereaksi, dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan senang. Tingkat 7. Wajah Chen Suesu tidak percaya. Kamu bohong. Meskipun Su Xiaoyu berterima kasih kepada Yang Kai karena telah mengiriminya manik darah, dia juga kesal dengan sikapnya yang melemparkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai tertawa dan memberikan manik darah lainnya kepada Chen Suesu. Chen Suesu mengerutkan kening sejenak, dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia berkata, terima kasih banyak. Chen akan mengingatnya. Sama-sama, kurasa kamu tidak punya banyak uang lagi. Sebaiknya kalian kumpulkan manik-manik darah ini dan pulihkan diri kalian secepatnya. Yang Kai menunjuk ke sebuah jalan pintas. Mereka mengangguk dan pergi untuk mengambil semua manik-manik darah itu kembali. Keluarlah dari sini dulu. Chen Suesu memperhatikan sekeliling dengan saksama, lalu menuntun Yang Kai dan Su Xiaoyu untuk segera pergi. Mereka tampak terburu-buru karena mereka memurnikan dan menyerap energi manik-manik darah di jalan tanpa penundaan. Dengan bantuan manik-manik darah, keduanya pulih dengan cepat. Kurang dari setengah batang dupa, Yang Kai mendengar suara pertempuran dari jauh. Keraguan Yang Kai hanya bisa mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, dia tiba di tempat pertempuran, dan pemandangan yang tercetak di matanya membuat Yang membuka alisnya. Dia menemukan bahwa ada lusinan monster dari semua jenis di sana yang mengepung beberapa pria seni bela diri. Ini adalah apa yang terjadi pada Chen Suesu dan Su Xiaoyu sebelumnya. Adik seperguruan Yang, jika kamu tidak ingin ikut campur, kamu bisa minggir dan saksikan pertunjukannya. Setelah selesai, kami akan menceritakan lebih banyak tentangnya. Chen Suesu menegur dengan sungguh-sungguh, lalu bergegas ke medan perang bersama Su Xiaoyu. Kakak Chen, mereka kembali. Tak lama kemudian seseorang di sana menemukan sosok Chen Suesu dan Su Xiaoyu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak Chen benar-benar hebat. Dia bisa lolos dari begitu banyak monster. Terdengar teriakan lagi. Chen Suesu tertawa getir. Hanya dia dan Su Xiaoyu yang mengerti bahwa mereka hampir dicabik-cabik oleh monster tadi. Jika Yang Kai tidak membunuh mereka pada saat kritis, bagaimana mungkin mereka masih hidup? Mendengar suara gemuruh binatang buas itu, puluhan monster meninggalkan kelompok prajurit dan mundur, dan segera menghilang ke dalam hutan. Di lapangan, ada lebih dari selusin mayat monster, dan salah satunya milik seorang prajurit.
Yang Kai berdiri di satu sisi, melihat dengan samar, dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Dia menemukan bahwa orang-orang ini entah bagaimana berkumpul di satu tempat, tetapi mereka melepaskan perbedaan antara sekte dan bekerja sama untuk melawan monster. Yang Kai melihat banyak wajah yang dikenalnya yang pernah dilihatnya sebelumnya di tepi danau. Keempat gadis dari Istana Wanhua ada di antara mereka. Selain itu, ada juga Istana Penyelidikan, Aula Suiyue, Sekte Pedang Bintang 9, Sekte Api dan Paviliun Feiyu. Murid-murid dari semua sekte dan sekte berkumpul di sini, dengan jumlah total lebih dari 30. Mereka semua adalah generasi pemimpin dari kekuatan-kekuatan ini. Tetapi saat ini kondisi orang-orang ini tidak terlihat sangat baik, Yuan sejati terkuras sangat besar, terlebih lagi tubuh banyak orang mengalami beberapa luka ringan dan berat. Tepat setelah pertempuran sengit, sebagian besar dari lebih dari 30 orang dengan cepat bermeditasi dan mengatur napas mereka. Hanya satu orang yang mondar-mandir di medan perang untuk membersihkan butiran darah yang ditinggalkan oleh binatang iblis. Tatapan mata beralih ke Yang Kai. Menoleh ke belakang sepanjang tatapan, Yang Kai melihat seorang pemuda berusia sekitar 28 tahun, menatap dirinya dengan dingin. Pemuda itu kuat dan terhormat. Meskipun pakaiannya rusak, pakaiannya masih rapi tanpa kerutan. Tubuhnya penuh dengan darah, dia berdiri di sana dengan tenang. Saling memandang sejenak, pemuda itu samar-samar menarik kembali pandangannya, berbicara dengan pria yang baru saja pergi ke medan perang untuk mengumpulkan manik-manik darah, dan memegang manik-manik darah yang telah dikumpulkannya di tangannya. Chen Suesu dan Su Xiaoyu datang, dan mereka berdua menunjukkan ekspresi bertahan hidup. Apa yang terjadi? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya. Dia benar-benar tidak dapat melihat bagaimana situasinya berkembang. Satu sama lain awalnya adalah hubungan persaingan. Jika tidak ada alasan dan perubahan khusus, bahkan jika mereka tidak akan menjadi musuh satu sama lain, mereka tidak akan bersatu. Ceritanya panjang. Chen Suesu menjawab dan menyuruh Yang Kai untuk duduk. Yang Kai melihat bahwa dia terluka parah, dan darahnya mengalir. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil botol. Dia menuangkan beberapa pil dan menyerahkannya. Chen Suesu segera menatapnya, dan berkata pelan. Saudara Yang, cepatlah simpan. Dia diam-diam meletakkan botol itu ke dalam pelukannya dan meletakkan pil yang dituangkan ke tangan Chen Suesu. Ada lebih dari 10 botol pil di tas Qiankun miliknya, semuanya telah dipersiapkan oleh Ling Taixu sebelumnya, tetapi belum pernah digunakan. Kakak seperguruan Chen, bagaimana kalian bisa berkumpul? Yang Kai bertanya, yang merupakan teka-teki terbesarnya. Aku harus melakukannya. Chen Suesu tertawa. Apakah kalian terancam? Yang Kai tampak dingin. Tidak. Chen Suesu menggelengkan kepalanya berulang kali, kami berkumpul atas kemauan dan perlindungan diri kami sendiri, karena jika kami tidak berkumpul, kami tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Apakah ada bahaya jika kalian harus bergandengan tangan? Yang Kai bertanya. Chen Suesu mengangguk. Apakah itu manusia atau monster? Ada manusia, ada monster. Chen Suesu menghela napas dalam-dalam dan mengangkat matanya dan bertanya, apakah kalian ingat bahwa ada seorang pria yang tinggal di sebuah klan di dekat danau? Dia berpakaian dan terlihat sedikit berbeda dari para ahli bela diri kita. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengingat sekelompok orang itu, tetapi dia memiliki ingatan yang dalam, segera mengangguk. Itu adalah prajurit dari wilayah Sirius. Chen Suesu menatapnya dengan heran. Saudara yang tahu asal-usul mereka. Kami juga membayar harga yang mahal untuk mengetahui bahwa sekelompok orang itu bukanlah prajurit orang besarku. Guru memberitahuku sebelumnya. Chen Suesu terkejut dan kagum. Tuan Ling benar-benar berpengetahuan luas. Apa hubungannya dengan prajurit Sirius? Mereka benar-benar kuat, tetapi mereka hanya berempat. Apakah kalian begitu takut pada mereka? Yang Kai bingung dan mengerutkan kening. Jika hanya berempat, kami takut pada bola. Jika prajurit wilayah Sirius berani datang ke orang besar kita untuk bersikap gegabah, itu hampir seperti bunuh diri. Jika kita membawa beberapa orang ke sini, kita bisa membunuh mereka. Chen Suesu sangat marah sehingga dia berkata sambil tersenyum masam, tetapi mereka tidak hanya berempat, dan mereka tidak tahu keterampilan aneh apa yang telah mereka kembangkan, dan mereka dapat memperbudak monster untuk bertarung demi mereka. Mereka ada 4, dan masing-masing dari mereka memiliki 100 monster. Bagaimana kita bisa bertarung? Wajah Yang Kai melonjak dan berkata dengan ngeri. Sebelumnya kamu dikelilingi oleh monster, dan kelompok monster tadi diusir oleh para prajurit dari wilayah Sirius.
Chen Suesu mengangguk dengan berat, 100 murid dari klan Han Agung memasuki tempat ini untuk berlatih, tetapi mereka tidak ingin sekelompok orang di wilayah Sirius dipersiapkan. Dalam 1 atau 2 bulan pertama, kelompok pencuri tidak melakukan gerakan apapun. Mereka membiarkan para prajurit dinasti Han memburu dan membunuh monster dan saling membunuh. Namun, setelah 2 bulan, ketika mereka memperbudak sejumlah besar monster, mereka segera menyerang para murid dari berbagai kekuatan di dinasti Han. Banyak orang dibunuh oleh monster-monster itu tanpa tindakan pencegahan apapun. Dan orang-orang di wilayah Sirius itu memakan prajurit kita sampai mati tanpa harus melakukan apapun. Yang Kai terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam beberapa bulan terakhir, monster yang berada di bawah kendali orang-orang di wilayah Sirius semakin banyak. Mereka tidak dapat membunuh mereka sama sekali. Sebaliknya, semakin sedikit prajurit di wilayah kita. Tidak lebih dari selusin dari kita yang telah meninggal sebelumnya. Artinya, hanya 4 prajurit wilayah Sirius dan lebih dari 30 orang di sini yang bertahan hidup di tempat yang berbeda. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, ada sebanyak 2 atau 300 orang yang datang hari itu, tetapi hanya 1/10 dari mereka yang turun dalam setengah tahun. Mereka yang meninggal juga merupakan elit dari berbagai kekuatan dari semua ukuran, dan kerugiannya tidak tanpa beban. Saat dia mengatakan ini, Chen Suesu sangat kesal, dan wajahnya memerah. Kali ini, sungguh memalukan. Aku takut semua keluarga orang di sini akan kehilangan muka. Kakak seperguruan, itu bukan salahmu. Su Xiaoyu dengan lembut menghibur, bukannya kita tidak cukup kuat, tetapi kelompok orang itu terlalu berbahaya dan siap. Chen Suesu kehilangan minat dan menundukkan kepalanya. Aku hanya berharap tempat hantu ini akan segera ditutup, dan kemudian kita bisa keluar. Yang Kai mengerutkan kening dan merenung, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, kalian begitu banyak orang berkumpul bersama, siapa yang akan memberi perintah? Kita semua adalah elit. Dalam kekuatan masing-masing, kita harus menang. Mereka semua pemberontak dan arogan. Tanpa pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menekan, mereka pasti hanya pasir lepas. Chen Suesu menoleh ke samping dan berkata, itu adalah Wu Chengyi dari Sekte Pedang Bintang 9, ahli tingkat 7 dari alam Zhenyuan. Di antara semua orang yang pernah mengalaminya di sini, dialah yang paling kuat. Untuk saat ini, semua orang akan mendengarkannya. Sambil menatap matanya, Yang Kai melirik, dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah pemuda yang pernah menatapnya sebelumnya. Ternyata dia adalah elit dari Sekte Pedang Bintang 9. Yang Kai mengangguk diam-diam. Sekte Pedang Bintang 9, yang murid-muridnya sebagian besar mengolah keterampilan pedang, juga merupakan sekte yang terkenal dan memiliki reputasi tinggi di dinasti Han. Kekuatan Wu Chengyi tinggi dan latar belakangnya luar biasa. Sulit untuk mengatakan bahwa orang seperti itu dapat bertindak sebagai pembicara untuk sementara waktu. Selain dia, tidak ada seorang pun dalam kelompok ini yang dapat meyakinkan publik. Yang Kai mengangguk diam-diam dan berkata, temperamen dan penampilan orang ini seperti sikap seorang pemimpin. Tampaknya Sekte Pedang Bintang 9 tidak menyia-nyiakan usahanya. Setelah mendengar ini, Su Xiaoyu mengerutkan bibirnya dengan keras dan berbisik. Orang itu sangat sombong, dia selalu menggunakan kita sebagai bawahannya. Selain itu, semua manik-manik darah yang diperoleh setelah membunuh monster harus dibagikan melalui tangannya. Aku tidak tahu seberapa serakahnya. Chen Suesu melotot ke arah Su Xiaoyu. Jangan bicara omong kosong. Jika dia tidak memimpin, kita tidak akan berkumpul bersama. Kita akan dikalahkan oleh orang-orang Sirius satu per satu. Dia memiliki kekuatan terkuat dan usaha terbanyak. Itu juga wajar untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Terlebih lagi, 80% monster di sini diperbudak oleh orang-orang Sirius, jadi kita tidak bisa mendapatkan banyak manik-manik darah. Dia bisa mengambilnya jika dia mau. Aku hanya berharap kita bisa keluar dengan aman dan tidak memikirkan sisanya. Su Xiaoyu tidak setuju dengan caranya. Hanya itu, tapi dia tidak menganggap serius kehidupan orang lain. Kali ini, kita dikirim untuk menangkap lebih dari selusin monster. Jika adik laki-laki Yang Kai tidak datang untuk menyelamatkannya, kamu pasti sudah. Memikirkan bahaya tadi, Su Xiaoyu hampir menangis, matanya merah. Apa yang kamu tangisi? Kamu menyuruh saudara Yang untuk melihat lelucon itu. Bukankah kita dalam bahaya? Chen Suesu menghibur dan tersenyum meminta maaf. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, kamu dikelilingi oleh monster, apakah dia yang dikirim? Chen Suesu tersenyum kecut. Giliran untuk datang,
Ini kakak laki-laki dan perempuan saya yang bernasib malang, bertemu beberapa lagi, hampir tidak selamat. Yang Kai juga bisa merasakan ketidakberdayaan Chen Suesu. Bahkan jika dia tidak puas dengan Wu Chengyi, dia hanya bisa bertahan dan meninggalkan tim besar. Dengan kekuatannya dan kekuatan Su Xiaoyu, dia takut dia akan mati lebih cepat. Pikirannya berputar lagi, dan dia akhirnya mengerti mengapa Su Xiaoyu begitu terkejut ketika dia mengeluarkan pil penyembuh tadi. Dalam beberapa bulan terakhir, sekelompok orang pasti telah menderita pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun setiap orang memiliki pil cadangan, pil itu pasti sudah digunakan untuk waktu yang lama. Saat ini, tidak ada bunga dan ramuan. Pil penyembuh yang mereka keluarkan sangat berharga.